Channel Pradi Cilacap terkini menampilkan berita-berita mengenai kegiatan-kegiatan seputar DPC Pradi Cilacap dan permasalahan-permasalahan hukum serta penegakan hukum di Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Halo rekan-rekan advokat dan teman-teman sosial media dimanapun Anda berada. Kembali di channel YouTube kami Pradi Cilacap. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai soal-soal pilihan ganda persiapan untuk ujian profesi advokat. Sebelum saya memasuki materi ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel Pradi Cilacap. Share dan subscribe di channel ini. Untuk ujian profesi advokat nanti akan diujikan mengenai beberapa materi ya, yang nanti akan disampaikan di dalam ujian. Antara lain adalah materi ujian mengenai peran, fungsi, dan perkembangan organisasi advokat dan kode advokat. Langsung kita ke nomor 36 ya, karena dulu sudah mulai mengawali. Baiklah, kita langsung ke nomor 36, menyambung daripada latihan soal-soal yang terdahulu. Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan: A. Pasal 2, B. Pasal 3, C. Pasal 4, dan D. Pasal 5. Jawaban yang benar di sini adalah B, yaitu pasal 3, yaitu untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Dalam hal ini persyaratan yang sudah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, itu di dalam pasal 3 ayat 1 ya. Baiklah, langsung saja ke nomor 37. Pengangkatan advokat dan penghentian profesi dilakukan oleh organisasi advokat yang diatur di dalam A. Pasal 2, B. Pasal 9, C. Pasal 4, dan D. Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1. Jawaban yang benar di sini adalah D, yaitu pasal 2 ayat 2, pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Sedangkan di dalam pasal 9 ayat 1, advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat ya. Lanjut di dalam nomor 38, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terdiri dari A. 26 pasal, B. 35 pasal, C. 36 pasal, dan D. 39 pasal. Nah, jawaban yang benar di sini adalah C, yaitu 36 pasal. Kita lanjut 39. Ketentuan pidana tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Konstitusi. A. Pasal 30, B. Pasal 31, dan C. Pasal 29, dan D.
pasal 29. Maaf, saya tadi pasal 28 ya, sedangkan D pasal 29. Jawaban yang benar di sini adalah B, yaitu pasal 31. Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan perkaranya, profesinya, dapat dan tidak seolah-olah sebagai advokat atau bukan advokat. Nah, baiklah, kita langsung ke nomor 40. Maaf, nomor 40 kita langsung ini ya, kita terakhir di nomor 39. Baiklah, langsung kita ke materi kode etik advokat ya. Sekarang masuk ke materi kode advokat. Di dalam materi kode etik advokat ya, antara lain adalah soal-soalnya. Yang pertama, menurut pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Kode Etik Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi mempunyai kekuatan hukum sejak A. 23 Mei 2002 B. 23 Mei 2003 C. 5 April 2003 dan D. 5 April 2022. Nah, jawaban yang benar di sini adalah A, yaitu pasal 33. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Menurut pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia, dapat menolak atau memberi nasihat dan bantuan hukum karena A. bertentangan dengan hati nuraninya, B. tidak sesuai dengan ahlinya, C. tidak ada dasar hukumnya, C. A dan B benar. Nah, jawaban yang benar di sini adalah D, yaitu pada pasal 3A, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan, politik, dan kedudukan sosial. Untuk nomor 3, menurut pasal 2 kepribadian advokat dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hukum. A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, B. Kode Etik Advokat, C. Sumpah jabatannya, D. Semua benar. Jawaban yang benar di sini adalah D, yaitu pasal 2. Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dan dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatan. Kita lanjut nomor 4. Menurut pasal 4, hubungan hukum dengan klien dapat tidak dibenarkan. A. Menjamin kepada klien membawa perkara yang ditangani akan menang. B. Membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. C. Melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat tidak menguntungkan. D. Semua benar. Jawaban di sini adalah D,
yaitu pasal 4. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. B. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang tidak dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusinya. Advokat tidak dibenarkan menjamin pada kliennya bahwa perkaranya yang ditangani akan menang. Sedangkan D. Dalam menentukan besar honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Baik. Ini menurut pasal 5, hubungan dengan teman sejawat. A. Keberadaan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik, advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan. B. Hubungan harus dilandasi sikap saling hormat. Sedangkan C. Tidak diperkenankan merebut klien dari rekan sejawat. D. Semua benar. Jawaban di sini yang benar adalah D, yaitu pasal 5. Dalam pasal 5 di sini, yaitu hubungan antara teman sejawat, advokat harus dilandasi sikap saling hormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Inilah yang baru saya sampaikan untuk latihan-latihan pilihan ganda. Karena materi ini belum selesai kami bacakan, mohon untuk teman-teman sosial media untuk bisa mengikuti latihan pilihan ganda yang saya sajikan untuk persiapan teman-teman ujian profesi advokat di tahun mendatang. Demikian, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, share, dan subscribe di channel Pradi Cilacap. Terima kasih. Channel Pradi Cilacap terkini menampilkan berita-berita mengenai kegiatan-kegiatan seputar DPC Pradi Cilacap dan permasalahan-permasalahan hukum serta penegakan hukum di Kabupaten Cilacap.